Kenalkan, nama saya Cini Aulia dengan NIM 2204-2012. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 9, yaitu mengenai teori-teori dalam inovasi, teori-teori inovasi dalam organisasi. Teori inovasi. Teori inovasi dalam organisasi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan. Inovasi merupakan mekanisme yang digunakan untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan menawarkan solusi yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa teori yang menggambarkan inovasi dalam organisasi. Yang pertama ada teori inovasi difusi. Difusi inovasi pada dasarnya, teori difusi inovasi menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan lewat channel tertentu sepanjang waktu kepada anggota kelompok dari suatu sistem sosial. Diffusion is the process by which an innovation is communication through certain channels over time among the members of a social system. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. 4 elemen teori difusi inovasi. Berikut 4 elemen yang melengkapi teori difusi inovasi diantaranya. Yang pertama ada inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai gagasan, ide, atau tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam bahasan ini, inovasi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru atas dasar bagaimana pandangan orang mengatakan bahwa ide, gagasan, atau tindakan itu merupakan hal yang baru. Kedua, ada saluran komunikasi. Suatu inovasi dapat diadaptasi oleh seorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud di sini juga disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika inovasi ditujukan kepada masyarakat secara luas, maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju individu, maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi personal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan secara fungsional namun terikat atas tujuan yang dikehendaki bersama. Sistem sosial dikiranya menjadi sasaran bagi sebuah inovasi dan mereka lah yang menjadi pihak yang menerima maupun menolak suatu inovasi. Yang kedua, teori kontingensi lingkungan. Organisasi yang berhasil adalah mereka yang dapat menyesuaikan struktur internal dan eksternal, yang dicapai salah satunya dengan berinovasi. Inovasi merupakan upaya untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam suatu sistem kelembagaan untuk mencapai level yang lebih sempurna, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, teori inovasi Rogers. Inovasi adalah proses penciptaan dan penerapan ide yang mengarahkan organisasi pemerintah pada perubahan organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Inovasi bukan mengenai teknologi itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengadaptasi organisasi, pegawai, dan tempat pembelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi pegawai. Yang keempat adalah teori inovasi Lever, O'Connor, dan Rice. Inovasi radikal penting bagi perusahaan yang peduli dengan pertumbuhan dan pembaruan jangka panjang. Ada perbedaan mendasar antara proses radikal dan tambahan dalam organisasi yang membahas strategi dan struktur strategi. Proses inovasi dan peningkatan strategi pertumbuhan yang didukung oleh perubahan pasar dan diversifikasi. Ukuran, dimensi struktur organisasi, perubahan, formalisasi, dan sentralisasi terkait penerapan proses tambahan dan pengenalan produk baru. Kesimpulannya, teori inovasi dalam organisasi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan. Inovasi merupakan mekanisme yang digunakan untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan menawarkan solusi yang efektif dan efisien. Inovasi dalam organisasi dapat berupa inovasi produk, proses, pasaran, teknologi, dan organisasi. Semua inovasi dibutuhkan untuk membangun kemampuan inovasi organisasi yang efektif dan efisien. Dia mampu memperkuat kinerja organisasi dan membantu organisasi tetap bertahan hidup di lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.